Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan tentang hadis riwayat Abu Daud yang menyatakan bahwa di zaman ini akan datang suatu masa di mana orang-orang hanya mengambil nama agama saja, tetapi tidak menjalankan ajarannya. Hadis ini menekankan pentingnya menjalankan ajaran agama dengan benar. Nah, ini saya bertanya-tanya ini Pak Mbah Munajat bahwa saya itu merasa yang sudah saya jalankan ini apakah agama saya sudah benar gitu ya. Ini kayaknya cocok sekali dengan hadis yang saya bacakan tadi bahwa di zaman ini hanya menjalankan agama secara zahirnya saja gitu ya, secara zahirnya saja, jadi tidak tahu atau mungkin bisa saja kurang khusyuk dalam menjalankan ibadah atau beragama, dan masih juga merasa agama saya paling benar dibanding agama yang lain gitu. Mungkin apakah ini ada yang disebut dengan di akhir zaman itu agama telah rusak, rusaknya yang seperti apa gitu ya, dan solusinya seperti apa ya dalam mensikapi agama di akhir zaman ini gitu. Menurut Pak Munajat gimana ya dengan paham ini, dengan hadis ini gitu? Terima kasih Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah sebuah bahasan yang amat fundamental yang menjadi permasalahan hampir seluruh agama samawi. Jadi saya tidak akan menyebut agama tertentu, apalagi orang tertentu, ini saya tidak punya kapasitas seperti itu. Hanya ini adalah sebuah fenomena yang sudah dijelaskan dalam hadis tersebut, itu bahwa secara prinsip agama telah kehilangan substansinya, telah kehilangan hakikatnya, karena hampir seluruh agama samawi itu fokus pada pelaksanaan syariat, sesuatu yang zahir-zahir saja. Sehingga apa yang disampaikan Gus Dur dalam Sirwaton itu, beragama itu jangan hanya syariat bloko, karena itu kontribusinya terhadap pembentukan diri atau secara kafah dalam memahami ad-din yang ada 4 perspektif itu, Islam, iman, ihsan, dan sa'ah. Maka ketika hanya menjalankan syariat saja, atau bahkan syariatnya pun hanya syariat bloko saja, syariat zahir, maka kita sebagai penganut orang dalam beragama menjadi jauh daripada tujuan utama kita beragama. Nah, yang paling jelas terlihat adalah hampir manusia-manusia modern itu merasa mungkin merasa sudah pinter, merasa yakin yang tidak berdasar bahwa manusia itu bisa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mengontrol kita, iya betul, bisa mengkontrol kita sampai hal yang sangat detail sekalipun, karena beliau adalah Al-Muhit, yang maha meliputi segala sesuatu. Jadi seluruh dimensi, seluruh unsur-unsur, partikel-partikel di semesta ini ada dalam lingkupannya, Al-Muhit itu. Jadi tidak bisa kita mengelak dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika manusia ingin beribadah, ingin berkomunikasi dengan Allah yang Maha Qadim, itu tidak bisa langsung gitu. Sebagaimana rujukannya adalah As-Surah 51 yang kurang lebih artinya
dan tidak mungkin bahwa Allah itu berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu di balik tabir atau dengan utusannya. Jadi Allah sendiri ketika menurunkan wahyu itu pun bertingkat-tingkat, tidak bisa langsung ke manusia. Demikian juga manusianya juga ketika mau berdoa, mau beribadah kepada Allah pun harus ada salurannya. Nah ini yang kemudian menjadi hilang. Maka orang mencari-cari ke dalam dirinya dan itu hanya ada di entitas duniawi, yaitu kita sibuk dengan bagaimana belajar dengan akalnya, kemudian dengan hatinya, meraba-raba bagaimana kita khusyuk dan sebagainya. Tetapi baseline-nya itu entitas duniawi, yaitu akal dan qalb gitu. Kalau cantolannya masih di situ, maka mau belajar sampai manapun itu sifatnya ya hanya spot-spot kecil. Misalnya kita khusyuk ya khusyuk hanya sebentar. Kita tidak mungkin mengingat Allah, apalagi yang berkekalan sepanjang masa itu hampir tidak mungkin. Akal manusia itu setiap beberapa detik sekali dia akan berubah itu. Jadi silakan aja dicoba. Saya pernah kebetulan ini saya pernah mencoba itu. Dulu ketika saya di Torekot yang lama, saya pernah mengamalkan hu Allah itu hampir 1 tahun itu. Tetapi ya gampang sekali lupa gitu. Misalnya baru beberapa menit kemudian akal kita beralih kemana itu. Sehingga kita semestinya baseline kita kepada sesuatu yang kodim yang ada dalam diri kita, yaitu ruh. Karena ruh adalah percikan ilahiyah, dia ditanamkan dalam diri manusia dan